Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja boleh mengantar kita, boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat kita harus terus memberi diri waktu untuk terus membaca, merenungkan, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Nats kebenaran firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-43 sampai 44. Demikian firman-Nya. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kecaman Yesus terhadap ketidakbenaran. Kita harus menyadari bahwa Yesus sering mengecam ahli-ahli Taurat dan ahli orang-orang Farisi oleh karena ketidakbenaran yang mereka buat, yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sepatutnya dan selayaknya mereka sebagai tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin seharusnya memberikan suatu contoh teladan yang baik dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Karena itulah Yesus mengecam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena ketidakbenaran mereka. Saya percaya hal itu pun bisa Yesus buat bagi kita ketika kita mempraktekkan cara-cara hidup orang-orang Farisi dalam ketidakbenaran. Karena itu kita coba memahaminya dengan harapan bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melakukan apa yang dikecam oleh Yesus kepada orang-orang ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Ada beberapa hal penting yang dikecam oleh Yesus yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama dalam ayat 43, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Suka menerima penghormatan, melakukan sesuatu hanya dengan maksud untuk dihormati. Itu yang dikecam oleh Yesus dalam kehidupan orang-orang Farisi. Artinya bahwa kita tidak boleh suka menerima penghormatan. Kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu supaya kita dihormati atau kita dipuji orang atau kita disanjung orang. Kita tidak boleh melakukan itu. Kalau kita melakukan itu berarti bahwa kita melakukan ketidakbenaran dan itu berarti kita harus bertobat dari ketidakbenaran itu. Jadi Yesus mengecam karena mereka melakukan sesuatu hanya ingin untuk dihormati. Dan di situ ada unsur kesombongan dari orang-orang Farisi. Dan sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua yang dikecam oleh Yesus, ayat 46. Tapi yang menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Mereka banyak menuntut, tetapi sendiri tidak melakukannya. Banyak menaruh beban-beban, banyak menaruh tuntutan-tuntutan, tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka tuntut atau apa yang mereka bebankan kepada orang lain. Ini pun ketidakbenaran yang dikecam oleh Yesus. Itu berarti bahwa sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu.
Sebaliknya kita menuntut orang lain, sebelum kita menuntut orang lain, kita lebih dahulu menuntut diri kita sendiri. Kita lebih dahulu menuntut diri sendiri untuk melakukannya, baru kita menuntut orang lain untuk melakukannya. Itu yang benar. Dan saya percaya itu pasti berkenan kepada Tuhan. Tetapi menjadi persoalan kalau kita sendiri mengajarkannya, tapi kita tidak melakukannya. Kita menuntut kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak berusaha untuk melaksanakannya. Sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, kita tidak boleh seperti itu. Kita belajar untuk kita menuntut diri sendiri sebelum kita menuntut orang lain untuk melakukannya. Itu kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga yang dikecam Yesus terhadap ketidakbenaran ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Ayat 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Hal yang ketiga ketidakbenaran yang dikecam oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat adalah memiliki pengetahuan tetapi tidak melaksanakan pengetahuan itu. Mereka mengetahui banyak hal tentang Taurat, tentang kebenaran, tetapi dalam praktiknya adalah mereka tidak melakukan pengetahuan yang mereka tahu itu. Mereka tidak berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Justru mereka lebih menuntutnya kepada orang lain. Ini yang dimaksud dalam ayat 52 tadi. Hai ahli-ahli, celakalah kamu hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Mereka punya kunci pengetahuan, artinya mereka punya pengetahuan yang baik, yang dalam tentang Taurat. Tetapi menjadi persoalannya adalah karena mereka justru tidak melakukannya. Justru mereka yang melanggar pengetahuan yang mereka punyai. Yang seharusnya yang sesuai dengan kebenaran adalah ketika kita mengetahui kebenaran, ya kita harus terlebih dahulu mempraktekkan kebenaran itu. Apa yang kita tahu, kita belajar untuk melakukannya. Jangan untuk mengetahui hanya sekedar gagah-gagahan saja. Kita punya pengetahuan hanya sekedar menambah embel-embel gelar kita. Bukan itu, tapi yang lebih penting dari pengetahuan yang kita punyai adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan pengetahuan yang kita punyai. Dan itu kebenaran dan saya percaya itu berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami akan kecaman Yesus terhadap ketidakbenaran. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak seperti ahli-ahli Taurat yang suka menerima penghormatan, yang banyak menuntut tetapi sendiri tidak melakukannya, yang memiliki pengetahuan tetapi tidak melakukan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.